Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita ilmu nahwu dasar dalam kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah, dan alhamdulillah terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kana dan saudari-saudarinya. Kita telah membahas yakni mubtada dan khobar, kemudian kana dan saudari-saudarinya. Sedikit mengulas kemarin, kana dan saudari-saudarinya itu ketika masuk kepada mubtada dan khobar maka akan merusak hubungan di antara mubtada dan khobar. Yang tadinya mubtada itu marfu, kemudian khobar juga marfu, ketika masuk kana maka mubtadanya tetap marfu tetapi berubah jadi namanya isim kana. Kemudian khobarnya mubtada menjadi mansub dan dinamakan khobar kana. Seperti itu. Kemudian di sini penulis melanjutkan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bil ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa amma inna wa akhwatuha, maka adapun inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya inna, fa innaha, maka sesungguhnya inna dan saudari-saudarinya itu tansibul isma, itu menasabkan ianya inna akan isim, wa tarfa'ul khabaro, dan merofakkan olehnya inna dan saudari-saudarinya akan khobar. Nah, sekarang masuk kepada perusak mubtada dan khobar yang kedua, yakni inna dan saudari-saudarinya. Jadi kalau kemarin kana itu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya, ini kebalikannya. Kalau inna dan saudari-saudarinya itu amalannya adalah menasabkan isimnya. Nah, tansibul ismah, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Isim di sini maksudnya isim adalah mubtada. Nah, jadi ketika mubtada kemasukan inna, mubtadanya jadi mansub, bukan lagi marfu. Adapun khobarnya tetap marfu. Nah, nanti mubtadanya mubtada itu nanti berubah jadi namanya jadi isim inna. Kemudian khobarnya mubtada juga berubah menjadi khobar inna. Kemudian penulis berkata wahia inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla, dan hiya kembali ke akhwatnya inna, dan dia akhwat-akhwatnya inna yakni inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala Allah. Nah, di sini ada 6 jumlahnya, artinya lebih sedikit daripada kana kemarin. Kalau kana kemarin itu ada, kalau nggak salah 14 ya. Ada kana wa amsa wa asbaha dan seterusnya. Kalau di sini hanya ada 6, dan ini wajib dihafal bagi para penuntut ilmu. Nah, di sini ini wajib dihafal bagi para penuntut ilmu. Inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala Allah. Ya, 1 menit dihafal selesai. Bisa dihafal dalam waktu 1 menit. Karena ini termasuk amil-amil ya, amil-amil dalam ilmu nahwu, dan ini wajib dihafal sehingga ketika nanti kita membaca kitab gundul, ketika menemukan seperti ini, kita bisa langsung terapkan apa yang telah kita pelajari. Kemudian beliau di sini memberikan contoh. Taqulu, engkau katakan, inna zaidan qaimun. Nah, perhatikan di sini inna zaidan qaimun. Ini aslinya ketika innanya nggak ada, sebelum kemasukan inna, misal nggak ada innanya, kalau tidak ada innanya maka dia kan zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun i'rabnya mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qaimun khabarul mubtada'i marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu i'rab aslinya. Akan tetapi ketika dia kemasukan oleh inna di sini, kemasukan inna di sini. Tadi ingat ya amalannya inna apa? Menasabkan isim. Tadi isim itu apa? Isim itu mubtadanya. Nah, mubtadanya tadi mana? Mubtadanya kan zaidun. Zaidun mubtada. Maka zaidun berubah jadi nasab. Alamatun nasbihi apa? Alamatun nasbihi fathah. Oleh sebab itu namanya inna zaidan.
Nah, qaimun, gimana kalau qaimun? Nah, inna menasabkan isim merofakkan khobar. Jadi khobarnya mubtada tetap rofa, tetap dibaca qaimun. Dari segi i'rab gimana? Berubah. Yang tadinya mubtada berubah jadi isim, isimnya inna. Kemudian khobarnya inna berubah menjadi khobar mubtada berubah menjadi khobar inna. Maka sekarang i'rabnya pun berubah. Yang tadinya Zaidun itu sebagai mubtada, maka sekarang Zaidun sebagai isimnya inna. Adapun qaim yang tadinya khobar mubtada, maka menjadi khobarnya inna. Maka kita katakan inna harfu taukid mabnin ala fathi Zaidan ismu inna mansubun. Nah, berubah jadi ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu dhahiratu fi akhirih. Qaimun khobarul mubtada'i khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi Zaidan ismu inna, qaimun khobar inna. Kemudian contoh berikutnya, walaita amrun syakhisun. Nah, ini aslinya adalah amrun syakhisun. Amrun mubtada, syakhisun khobar mubtada. Nah, tetapi kemasukan laita jadi amron syakhisun. Jadi amron nanti namanya jadi isim laita. Jadi amron i'rabnya isim laita ismu laita mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu dhahiratu fi akhirih syakhisun khabaru laita marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Seperti itu. Jadi mubtada jadi mansub, khabarnya tetap marfu. Seperti itu. Kemudian di sini penulis menjelaskan makna-makna dari huruf-huruf tersebut. Jadi di sini penulis berkata wa makna inna wa anna lit taukidi. Dan adapun makna inna dan anna itu lit taukidi untuk penguatan. Untuk penguatan. Akada yu'akidu taukid ya, untuk mentaukid menguatkan. Maka ketika menerjemahkan misalnya innallaha. Nah, innallaha sesungguhnya Allah. Kenapa kita terjemahkan sesungguhnya? Karena untuk taukid, penguatan. Sesungguhnya Allah ma'as sabirina, bersama orang-orang yang sabar. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Jadi inna dan anna kita terjemahkan sesungguhnya karena dia bermakna taukid. Kemudian walakinna lil istidraki. Dan lakinna itu untuk istidrok. Istidrok ini adalah itu dia menafikan pernyataan sebelumnya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, ketika membaca kitab kita terjemahkan akan tetapi. Misalnya si Zaid itu tampan, akan tetapi dia pelit. Nah, akan tetapi dia pelit. Dia pelit itu dia akan menafikan sifat si Zaid. Karena ketika dikatakan si Zaid tampan, orang-orang yang mendengar mungkin akan berpikir bahwa si Zaid selain tampan juga rendah hati dan juga baik hati. Akan tetapi ternyata dia orangnya pelit. Nah, karena dia pelit kita gunakan lakinna lil istidrak. Yani kita terjemahkan akan tetapi. Wa ka'anna dan ka'anna lit tashbihi untuk tashbih. Tashbih ini menyerupakan. Untuk menyerupakan. Jadi ka'anna kalau kita terjemahkan itu seperti karena seperti itu merupakan penyerupaan. Engkau seperti misalnya seperti bulan, itu kan seperti berarti menyerupakan engkau dengan bulan. Nah, tashbih itu seperti itu. Kemudian laita lit tamanni, dan laita itu dia untuk tamani. Tamani ini dia adalah hayalan. Tamani ini untuk berhayal. Seandainya gitu, seandainya. Nah, seandainya. Kemudian wala alla litaraji. Adapun la alla itu litaraji, untuk harapan. Nah, ini tolong dibedakan. Laita tadi untuk hayalan. Hayalan artinya itu sesuatu yang mustahil, Contoh seandainya bulan itu ada dua. Nah, itu kan mustahil karena bulan yang ada di bumi itu kan cuma ada satu. Atau dia mungkin tetapi sesuatu yang susah, maka pakai laita. Adapun taroji la'alla untuk taroji, la'alla itu dia harapan, mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan. Dalam artian itu masih mungkin untuk terjadi, mudah-mudahan.
Wat tawakkui, dan juga dia juga untuk tawaku. Tawaku ini kekhawatiran gitu, kekhawatiran, jangan-jangan. Nah, jadi la'alla ini bisa kita terjemahkan mudah-mudahan atau kita terjemahkan jangan-jangan. Jangan-jangan ada apa-apa gitu kan, dia berarti kan tawaku, dia khawatir di situ. Habis ya. Oh ya, habis. Nah, berarti kita kembali lagi ke sini. Ini sangat ringkas sekali, tetapi saya akan ulang kembali. Jadi semua ini bisa beramal seperti inna semua, karena ini saudarinya inna. Jadi ketika masuk kepada mubtada dan khobar, maka mubtadanya jadi mansub, khobarnya tetap marfu. Mubtadanya dinamakan isim inna, kemudian khobarnya dinamakan khobar inna. Maka contoh misalnya laita, dalam laita misalnya laital komaro sakitun, misalnya laita al komaro sakitun. Misalnya gini, laital komaro sakitun. Kalau kita buang laitanya, aslinya kan al komaru sakitun. Al komaru mubtada, sakitun khobar. Mubtada marfu tanda rafa dengan domah, sakitun khobar mubtada marfu tanda rafa dengan domah. Tetapi karena dia masuk laita ke sini, laitanya masuk, jadi al komar yang tadinya mubtada berubah menjadi isimnya laita. Kita i'rabnya isim laita mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu dhahiratu fi akhirih, sakitun khobar laita. Khobar laita marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Begitu pula yang lainnya, misalnya la'alla, misalnya la'alla, misalnya la'allaka najihun. La'allaka najihun. La'allaka najih. La'allaka i'rabnya la'alla harfun apa? Harfut taroji. Huruf taroji untuk dia berharap. La'alla harfut taroji mabniu alal falhi, kemudian tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Mana isimnya di sini? Isinya dia berupa apa? Berupa domir di sini, ka. Maka kita katakan ka i'rabnya domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahallin nasbi. Ingat, fi mahallin nasbi. Kenapa fi mahallin nasbi? Ismu la'alla. Jadi dia sebagai isimnya la'alla. Kemudian najih. Najih i'rabnya apa? Najihun. Khobaru la'alla. Dia khobar bagi la'alla. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Seperti itu. La'allaka najihun. Terjemahnya mudah-mudahan engkau najih, berhasil sukses. Amin. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan ini bisa semuanya. Jadi inna harfut taukid, nanti i'rabnya seperti ini, inna wa anna, yani harfut taukid. Lakinna harful istidrak, ka anna harfut tashbih mabni al fathi, kayak gitu. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Laita harfut tamanni mabni al fathi, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. La'alla harfut taraji mabni al fathi, tansibul isma wa tarfa'ul khobar, dan seterusnya seperti itu. Nanti tinggal kita cari mana isimnya, mana khobarnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala khilaf dan kesalahan pasti datangnya dari diri kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.